Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit atau lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang al-kalimah wa aqsamuha, ya, kalimat dan jenis-jenisnya. Dalam bahasa Arab ada 3 bentuk kalimat. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fi'il, dan yang ketiga ada harf. Dan itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas lebih lanjut tentang isim. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang isim, bahwa isim itu kata benda. Nah, tapi di sini kita akan jelaskan tidak hanya sekedar kata benda, tapi mencakup hal-hal yang lain. Nah, definisinya sudah saya tulis. Banyak definisi atau ta'rif isim dalam bahasa Arab, tetapi ini yang saya lihat mungkin lebih cocok untuk pemula, ya, diajarkan untuk pemula yang baru belajar dalam bahasa Arab. Nah, al-isim, isim kullu lafdhin dalla ala syakhsin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw ghairihi. Isim adalah setiap lafaz atau setiap kata yang menunjukkan kepada syakhs. Syakhs itu orang, ya, manusia itu orang. Aw hayawanin, ataupun hewan. Au nabatin, ataupun tumbuh-tumbuhan, ya, segala macam tumbuh-tumbuhan itu isim. Kemudian au jamadin, ataupun benda mati. Maksud benda mati di sini benda yang tidak bernyawa. Kemudian au ghairihi, dan lain-lain semacamnya. Nah, mungkin dari sini kita dapat memberikan contoh, ya. Kita bisa lanjutkan dengan contoh atau amthilah dari isim ini. Yang pertama, syakhs. Syakhs ini orang, ya. Semua orang yang berakal maupun tidak berakal yang dinamakan dengan orang ataupun manusia itu dinamakan dengan isim dalam bahasa Arab. Contohnya nama orang, ya, nama seseorang, misalnya Muhammad. Muhammad, ini isim. Apalagi isim? Contohnya sifat yang menyertai seseorang itu, misalnya ia santri, ya, talibun, juga isim. Talibun atau tilmidun. Nah, kita sudah tahu syakhsen itu orang maupun hal-hal yang berkaitan dengan manusia ataupun orang. Kemudian ada jenis isim yang lain yang mungkin di bahasa Indonesia juga artinya sama. Hayawan dalam bahasa Indonesia hewan, ya. Hewan itu diambil dari bahasa Arab, dari kata hayawan. Hayawan adalah ya hewan, segala bentuk hewan itu dinamakan dengan isim, baik yang berjalan dengan 2 kaki ataupun 4 kaki ataupun yang berjalan dengan perutnya, ya. Contohnya yang mungkin banyak sering kita jumpai, ada qittun misalnya. Qittun. Qittun artinya kucing. Apalagi ta'irun, burung, juga hewan. Apalagi semut misalnya. Semut juga hewan. Namlatun. Kemudian bentuk lain dari hewan, dari isim adalah nabat. Nabat ini adalah tumbuh-tumbuhan atau jenis tumbuhan. Juga dalam bahasa Indonesia
ada kata ini yang diserap ke bahasa Indonesia, yaitu nabati. Pernah dengar nabati? Nabat ini adalah tumbuh-tumbuhan. Contoh dari tumbuh-tumbuhan atau jenis tumbuhan ada misalnya syajarah, yaitu pohon. Syajarah atau syajaratun. Tidak hanya pohon, bunga juga termasuk tumbuh-tumbuhan. Zahratun. Tidak hanya bunga, buah-buahan juga termasuk dalam tumbuh-tumbuhan. Misalnya tufahatun, apel. Tufahatun. Kemudian bentuk lain dari isim adalah jamad. Jamad ini mungkin yang paling banyak kita temukan ya, benda mati. Benda mati itu banyak. Kalam, pulpen, spidol, pensil itu benda mati. Tas, haqibah, benda mati. Hajrun, batu, benda mati. Nafidatun, jendela, benda mati. Meja, maktabun, benda mati. Nah, contohnya misalnya meja, maktabun. Kursiyun, ya, kursi juga benda mati. Qalamun. Ini adalah bagian dari isim jamad. Kemudian ada bagian lain dari isim yang tidak teridentifikasi, namanya ghairihi. Ini tidak disebutkan jenisnya atau ketentuannya, tapi ini banyak dalam isim seperti masdar, ya, kata-kata yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, tapi dia adalah bentuk kata-kata yang ada di kata-kata abstrak. Kalau kata-kata abstrak ini seperti sabar, ya, sabar, tekun, rajin, itu adalah kata-kata yang tidak bisa dilihat dengan panca indera. Nah, kata-kata abstrak ini juga termasuk dalam bagian isim. Misalnya, contohnya dalam bahasa Arab, sabr. Sabrun. Ada bentuk lain, iman misalnya, ya, juga kata-kata abstrak. Iman. Ini juga bagian dari isim. Nah, sekarang kita sudah mengetahui definisi isim dan bentuk-bentuknya serta contoh-contohnya masing-masingnya. Ya, fahimtum? Jawabannya na'am, fahimna, gitu. Nah, sedikit kita bahas tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda isim. Dengan mengetahui ciri-ciri ataupun tanda-tanda isim ini, kita dapat membedakan yang mana isim, yang mana fi'il, dan yang mana harf atau huruf. Nah, dalam bahasa Arab ada banyak ciri-ciri atau tanda-tanda isim. Para ulama nahwu ataupun ulama bahasa sudah menghitung ataupun meneliti tanda-tanda atau ciri-ciri isim lebih dari 30. Ada 30 tanda atau lebih. Tetapi ada 5 ciri-ciri atau tanda yang sangat populer ataupun sangat dikenal dalam ilmu bahasa Arab. Kita akan sebutkan tanda-tanda ataupun ciri-ciri isim. Yang pertama, kita dapat membedakan isim dengan yang lainnya dengan tanda-tanda berikut. Yang pertama, al-jar. Apa maksud jar? Al-jar adalah suatu perubahan yang terjadi pada isim. Perubahan itu terjadi di akhir, biasanya di akhir kata, di akhir, huruf akhir dari suatu kata. Misalnya kita lihat Muhammadun. Dalam bahasa Arab, Muhammad ini bisa berubah menjadi 3
Maksudnya akhirnya itu bisa berubah jadi 3. Jadi bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Nah, Muhammadin ini dinamakan dengan jar, majrur. Nah, jadi majrur ini biasanya yang lebih mudah kita ketahui dengan bila didahului oleh salah satu huruf jar. Contohnya Muhammadun jika didahului oleh huruf jar maka akan menjadi Muhammadin. Contohnya sallamtu ala Muhammadin. Sallamtu ala Muhammadin. Sallamtu ala Muhammadin. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua ada dinamakan dengan at-tanwin. At-tanwin. Apa maksud dari tanwin? Tanwin dalam bahasa Arab adalah nun sakinah zaidah talhaqu akhiral ismi lafdhan la khattan. Jadi tanwin ini adalah nun yang ada di akhir suatu kata. Dia itu dapat kita ucapkan lafdhan tapi tidak dengan tulisan. Kita tidak tahu dengan tulisannya. Nah, biasanya dalam bahasa Arab itu ditulis dengan fathatain, misalnya ada 2 fathah, ataupun dengan dhammatain ada 2 dhammah, ataupun dengan kasratain ada 2 kasrah. Nah, ini tidak bisa kita ketahui dengan tulisannya, karena tulisannya tidak ada nun mati, ya. Contohnya seperti Muhammadin. Muhammadin kalau kita tulis, ya, suara Muhammadin itu kalau kita tulis maka tulisannya akan seperti ini, Muhammadin, ya kan? Tulisannya ada nun. Nah, itu kalau dengan bunyi, dengan suara. Tapi dalam bahasa Arab kita tidak tulis nunnya, tapi diganti dengan kasratain, ada 2 kasrah misalnya. Muhammadin. Nah, sekarang paham? Jadi isim itu bisa ataupun ada tanwinnya. Dengan ini kita dapat mengenal bahwa fi'il dan harf tidak bertanwin. Yang bertanwin hanya isim. Kemudian ciri-ciri yang ketiga ataupun tanda-tanda yang ketiga, an-nida. Apa itu an-nida? An-nida adalah kata panggil atau panggilan. Nah, misalnya kita dalam bahasa Indonesia kita memanggil seseorang dengan wahai, ya, wahai fulan, wahai Muhammad misalnya. Nah, kata yang terletak setelah ya ataupun a dalam bahasa Arab nida itu ada huruf-hurufnya. Kata panggilan itu ada huruf-hurufnya, ada ya, ada a dan lain sebagainya. Nah, setelah kata ya itu adalah isim, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya. Wahai Muhammad. Jadi Muhammad otomatis jadi isim. Nah, kata panggilan ini bisa untuk orang atau bisa juga untuk hal-hal yang lain. Ya, dalam Al-Qur'an kita bisa melihat bahwa Allah memanggil bumi. Allah memanggil bumi. Ya ardub la'i wa ya sama'u aqli'i. Allah memanggil bumi dan memanggil langit atau memanggil wahai bumi, wahai langit. Jadi kata panggilan apabila terletak setelahnya suatu kata, sebuah lafaz, maka lafaz itu dihukumi dengan isim. Ya. Kemudian ciri-ciri yang keempat ada al ataupun alif lam al mu'arrifah. Jadi setiap isim itu bisa kita ketahui atau bisa kita bedakan dengan yang lainnya dengan adanya
alif lam al. Nah, alif lam bisa alif lam al-mu'arrifah ataupun alif lam yang lainnya. Nah, ini sebenarnya banyak pembagian yang lebih lanjut. Misalnya jar, ada al-jar bil harf, ada jar bil idhafah, kemudian tanwin, ada tanwin tangkir, ada tanwin iwad, ada tanwin al-muqabalah, ada tanwin tarannum dan sebagainya. Ada banyak. Tapi yang kita maksud adalah tanwin an-tangkir. Kemudian nida juga banyak macam-macamnya. Kemudian al juga macam-macam, ada banyak jenisnya. Tapi adalah yang suatu kesimpulan bahwa semua itu adalah bentuk dari isim ataupun tanda-tanda dari isim. Yang kita jelaskan ini hanya sekedar pengenalan atau muqaddimah. Jika kita ingin belajar lebih lanjut, maka kita akan kembali ke kitab-kitab nahwu yang menjadi maraji' atau masadir dalam bahasa Arab. Nah, contohnya sekarang kita kembali lagi ke al. Nah, al ini kita sudah tulis semuanya, ya kan? Bentuk ataupun contoh-contoh dari isim. Kita ambil satu misalnya. Qittun itu bisa disisipi oleh al. Kita tulis al-qitt. Nah, al-qittu. Nah, al-qittu. Jadi qit bisa disisipi atau diiringi dengan alif lam. Nah, al-qit berarti dia isim. Kita ketahui bahwa oh ini isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Nah, gitu. Begitu kita mengetahui perbedaan antara isim dan yang lainnya. Dan yang kelima ada namanya al-isnad. Al-isnad ilaih. Al-isnad ilaih. Nah, untuk lebih jelasnya bahwa 4 ciri-ciri ini adalah alamat lafziyah yang bisa kita ketahui dengan lafaz. Ada tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang dapat kita lihat dari segi lafaz, dari segi kata-katanya langsung. Apabila dibaca kita dapat mengetahuinya. Tetapi al-isnad ilaih adalah alamat ma'nawiyah, tanda-tanda maknawi. Kita tidak dapat mengetahuinya hanya sekedar dari lafaz, akan tetapi kita dapat mengetahuinya dengan maknanya. Al-isnad ilaih adalah menyandarkan suatu perbuatan atau suatu perbuatan pada seseorang, pada suatu isim, pada sesuatu benda maupun orang ataupun hewan, ya. Maka musnad ilaih itu haruslah isim. Nah, musnad ilaih biasa misalnya kita hadara at-talibu. Kita ambil contoh talib, santri ataupun murid, siswa. Hadarat talibu. Hadara artinya hadir. At-talibu artinya murid ataupun santri. Kita sandarkan fi'il dari hadara, hadir itu kepada santri. Itulah yang dinamakan dengan isnad ilaih. Kita menyandarkan suatu perbuatan kepada suatu benda atau suatu isim. Nah, isim itu dinamakan dengan musnad ilaihi. Musnad ilaih, pembahasan musnad ilaih dan musnad itu dibahas di pelajaran balaghah. Ya, ini mungkin agak melenceng, tapi ini adalah yang paling dikenal dalam kitab-kitab nahwu, dalam kitab-kitab gramatikal bahasa Arab. Al-isnad ilaih. Kita tulis contohnya. Hadaral talibu. Nah, dengan 5 ciri-ciri ataupun tanda ini kita dapat membedakan. Sekarang kita sudah bisa membedakan yang mana isim, yang mana fi'il, yang mana harf. Karena ini adalah ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang hanya dimiliki oleh isim. Dan tanda ini tidak dimiliki oleh bentuk kalimat yang lain. Nah, penting sekali untuk pelajar bahasa Arab untuk dapat membedakan yang mana isim, yang mana fi'il, dan yang mana harf. Karena itu adalah bentuk suatu pondasi, ya. Kalau misalnya seorang tidak bisa membedakan ini, maka bagaimana ia dapat mempelajari hal-hal yang seterusnya? Karena pembagian selanjutnya akan
dilanjutkan ada pembagian isim, ada isim itu ada sifat-sifatnya, ada pembagian jenis-jenisnya dan macam-macamnya ya. Jadi pada pertemuan ini kita sudah membahas tentang ta'rif, definisi isim, kemudian contoh-contohnya dan ciri-ciri ataupun tanda-tandanya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang isim, kemudian kita lanjutkan dengan fi'il ya. Ila liqa fi majlisin akhar, narakum ala khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.